Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi perubahan organisasional. Perubahan organisasional ialah perubahan yang dilakukan dengan sengaja dengan bertujuan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak banyak individu atau organisasi yang menyukai perubahan, namun perubahan tak bisa dihindari dan harus dihadapi. Maka dari itu, kita memerlukan satu pengelolaan perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Masalah dalam perubahan ada 3, yaitu penolakan atas perubahan itu sendiri. Yang kedua, penolakan bisa jelas terlihat atau eksplisit. Yang ketiga, penolakan yang tersirat atau implisit. Kita masuk ke bab pertama tentang perubahan organisasional, yaitu individual resistance. Yang pertama, kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ditampilkan berulang-ulang sepanjang kehidupan. Kebiasaan dilakukan karena merasa nyaman dan menyenangkan. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan, maka akan munculnya mekanisme diri, yaitu penolakan. Yang kedua, rasa aman. Jika kondisi saat ini memberi rasa aman dan kita membutuhkan rasa aman yang lebih relatif tinggi, maka potensi penolakan terhadap perubahan pun besar. Yang ketiga, faktor ekonomi. Dengan perubahan tertentu mungkin akan mengurangi pendapatan. Misal 5 hari kerja akan mengurangi upah lembur yang biasanya bisa sampai 3 hari atau 4 hari yang memakan waktu untuk lembur. Yang kelima, ketidakpastian. Karena perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya, maka kondisi nanti setelah perubahan belum pasti. Untuk itu orang akan cenderung memilih kondisi sekarang yang sudah pasti dan akan menolak perubahan yang akan terjadi ke masa depan untuk organisasi tersebut. Yang keenam, persepsi. Persepsi merupakan cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap individu. Yang awalnya persepsi terhadap masa sekarang terhadap organisasi itu sudah sangat bagus, namun adanya terjadi perubahan akan menimbulkan mekanisme penolakan yang lebih tinggi lagi karena mereka sudah merasa aman, yang seperti yang saya bilang tadi. Perkenalkan, nama saya Devris Putra Deli dengan NPM 19121103331 dari kelompok perubahan organisasional. Ingin menjelaskan tentang organisasional resisten yang terdiri dari inersia struktural, dampak luas perubahan, inersia kelompok kerja, ancaman terhadap keahlian, ancaman kekuasaan, dan ancaman alokasi sumber daya. Dan yang pertama ada inersia struktural. Artinya penolakan yang terstruktur, organisasi lengkap dengan tujuan struktur, aturan main, uraian tugas akan menghasilkan stabilitas organisasi. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas organisasi akan terganggu. Dan yang selanjutnya ada dampak luas perubahan. Fokus perubahan akan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin hanya akan difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain akan terpengaruh juga. Dan yang selanjutnya ada inersia kelompok kerja. Meskipun individu mau mengubah perilakunya, namun norma kelompok memiliki potensi untuk menghalangi perubahan. Dominasi pengaruh kelompok lain lebih kuat daripada individu dalam kelompok. Ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional dapat mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Penerapan IT dapat menggantikan aktivitas secara manual terkait mutu SDM. Dan yang selanjutnya ada ancaman kekuasaan. Ancaman terhadap hubungan yang telah mapan, mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali dipandang sebagai ancaman kewenangan bagi tingkat middle manager. Dan yang terakhir ada ancaman alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman. Apakah perubahan tersebut akan mengurangi anggaran atau SDM kelompok kerjanya atau tidak? Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Fernanditya, NPM 1912110317. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagaimana mengatasi penolakan atas perubahan. Yang A, pendidikan dan komunikasi. Pendidikan dan komunikasi memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak terkait. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, ceramah, diskusi, laporan, presentasi, bahkan sosialisasi. Yang B, partisipasi.
Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan bersama. Leader yang sebagai fasilitator dan motivator, biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang C, fasilitas dan dukungan. Jika anggota organisasi merasa takut atau cemas terhadap perubahan yang diterapkan, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Berikan juga pelatihan-pelatihan terkait peningkatan kemampuan individual, tujuannya untuk mengurangi tingkat penolakan terhadap perubahan. Yang D, negosiasi. Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika menentang memiliki kekuatan yang tidak kecil. Misal, serikat pekerja yang menentang kebijakan baru dari manajemen perusahaan. E, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misal, memelintir, twisting fakta agar tampak lebih menarik. Tidak mengutarakan hal yang negatif. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Yang F, paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi. Yang pertama, unphrasing. Unphrasing ialah upaya untuk mengatasi tekanan dari kelompok penentang dan pendukung perubahan. Yang kedua, movement. Movement ialah jumlah penentang perubahan semakin berkurang sedangkan jumlah pendukung semakin bertambah. Rephrasing. Rephrasing ialah jika kondisi yang diinginkan tercapai, stabilkan kondisi melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi baru, dan pengelolaan organisasi yang baru. Tujuan perubahan. Tujuan perubahan untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan di sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Sasaran perubahan. Perubahan organisasi dapat terjadi pada struktur, teknologi, dan orang. Di samping itu ditambahkan pula terjadinya perubahan dalam pengaturan fisik. Perubahan struktur. Struktur organisasi didefinisikan sebagaimana suatu tugas secara formal dibagi-bagi, dikelompokkan, dan diorganisasikan. Perbaikan teknologi. Perbaikan teknologi diarahkan kepada pekerja yang lebih efisien. Perubahan teknologi biasanya menyangkut pengenalan peralatan baru, metode otomatis atau komputerisasi. Proses mengubah orang. Proses mengubah orang tidaklah mudah, akan tetapi langkah dasar adalah melalui unphrasing, changing, dan rephrasing. Jenis perubahan. Jenis perubahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perubahan terencana. Adalah aktivitas perubahan yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Yang kedua, perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana ialah merupakan pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.